Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Lacat, bisa dipanggil dengan Clara. BTW semuanya apa kabar? Di masa pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kebersihan. Pastinya kita udah tahu dong apa sih itu korupsi. Nah, korupsi itu selalu ada di sekeliling kita, seperti di masyarakat, di sekolah, maupun di keluarga dan di instan-instan yang tertinggi seperti di pemerintah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu korupsi. Tunggu video berikutnya. Pengertian dari korupsi. Korupsi atau rasuah, bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, adalah tindakan pejabat publik baik politis maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk-bentuk pemerintah rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi itu berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang artinya harafiah pemerintah oleh para pencuri di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Alatas. Pengertian korupsi menurut Alatas adalah pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang menggunakan metode penipuan dan pencurian. Yang kedua itu menurut Ansyamardi. Pengertian korupsi adalah sebagai tindakan jalan dan tidak sah untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi korupsi menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang kedua itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menjelaskan tentang sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Menjelaskan tentang sebuah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Berikutnya itu adalah korupsi berbagai sudut pandang. Yang pertama itu adalah sudut pandang ilmu politik. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi ekonomi atau politik baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian masyarakat, umum, perusahaan atau pribadi lainnya. Yang kedua itu adalah sudut pandang ekonomi. Definisi korupsi lebih konkret yakni pertukaran yang menguntungkan atau antar prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non-materi, yang terjadi secara diam-diam, sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Berikutnya itu unsur-unsur korupsi. Yang pertama itu dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur sebagai berikut.
Yang pertama itu adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Yang keempat itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya itu yang mendukung munculnya korupsi. Yang pertama itu adalah konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Yang kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar daripada pendanaan politik yang normal. Yang keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kelima, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. Yang keenam, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum. Yang ketujuh, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media. Yang kesembilan itu gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Berikutnya, jenis-jenis korupsi. Ada beberapa jenis-jenis korupsi. Yang pertama itu memberi atau menerima hadiah atau janji. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam penggadaan. Yang kelima, menerima gratifikasi. Berikutnya, dampak korupsi. Yang pertama itu adalah di bidang demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Dalam dunia perpolitikan ini merusak demokrasi dan good governance. Dengan menghancurkan proses formal korupsi ini di pemilihan umum dan di badan legislatif, mengurangi akuntabilitas dan perwakilan, pembentukan kebijaksanaan korupsi di sistem pengadilan, menghentikan supremasi hukum dan korupsi dalam administrasi publik, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelayanan sipil. Yang kedua itu di bidang ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan inefisiensi yang tinggi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam menegosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau untuk penyelidikan. Yang ketiga itu di bidang kesejahteraan negara. Korupsi politik di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga. Korupsi politik berarti kebijakan pemerintah yang menguntungkan sering menyuap pemberi daripada orang-orang pada umumnya. Contoh lain adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politis pro-bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan kontribusi besar untuk kampanye pemilu mereka. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama itu adalah strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan kepada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuat upaya untuk meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi, dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. Kedua itu strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama diarahkan apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut dapat diketahui dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
Yang ketiga itu adalah strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.